Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas. Dan Raja lupa ingatan. Pada suatu pagi yang cerah di kerajaan Baghdad, suasana istana berubah menjadi kacau balau. Para menteri berlarian, para pelayan bingung, dan penjaga istana saling pandang tanpa tahu harus berbuat apa. Semua geger karena satu hal yang sangat tidak biasa. Sang raja kehilangan ingatannya. Raja Harun al-Rasyid bangun tidur pagi itu, lalu tiba-tiba bertanya kepada pelayan, "Siapa aku? Kenapa aku tidur di tempat semewah ini? Dan kenapa semua orang membungkuk saat melihatku?" Pelayan yang setia hampir pingsan saking paniknya. Ia langsung melapor ke para menteri, dan para menteri langsung berkumpul di aula istana. Yang mulia kehilangan ingatannya. Ia tak tahu bahwa ia adalah raja, teriak Perdana Menteri sambil menjambak jenggotnya sendiri. Beberapa tabib dan dukun dipanggil. Ada yang menyuruh raja minum ramuan pahit dari kotoran kelelawar, ada yang membacakan mantra sambil menabur garam di atas kepalanya. Tapi hasilnya nihil. Sang raja tetap bertanya, "Kapan aku mulai bekerja di tempat aneh ini?" Dalam situasi genting itu, nama Abu Nawas pun disebut. Raja memang sering kesal tapi juga bergantung padanya. "Panggil Abu Nawas." Si penipu yang cerdas itu. Mungkin otaknya lebih miring dari raja, tapi siapa tahu bisa berhasil, kata salah satu menteri senior yang sudah pasrah. Abu Nawas datang dengan senyum santai, jubah putihnya berkibar, dan langkah kakinya ringan seperti tidak ada masalah. "Apa kabar semua? Kenapa wajah kalian seperti habis melihat kambing berdansa?" "Raja kita lupa dirinya sendiri," kata Perdana Menteri. "Ah, begitu? Mungkin ini saatnya raja menemukan siapa dirinya dari sudut pandang yang baru," kata Abu Nawas sambil mengusap dagunya. Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi raja, yang kini duduk di singgasana tapi bingung sendiri kenapa semua orang melayaninya seperti bayi keramat. "Salam, Tuan Tukang Kayu," sapa Abu Nawas dengan semangat. "Aku tukang kayu?" tanya raja kebingungan. "Tentu saja. Kami semua sudah menunggumu untuk memperbaiki kursi-kursi di istana ini. Dengar-dengar kau paling jago memaku tanpa melihat." Para menteri yang mendengar itu hampir jatuh pingsan. Tapi raja tampak senang. Ia merasa punya identitas. Hari-hari berikutnya raja sibuk menjadi tukang kayu. Ia membawa palu kemana-mana, memeriksa kaki kursi, dan bahkan menasihati pengawal istana soal jenis kayu yang kuat untuk dijadikan lemari. Semua orang takut membantah. Namun, diam-diam Abu Nawas menyusun strategi. Ia mengatur sebuah teater kerajaan yang akan menampilkan drama kehidupan seorang raja di depan raja sendiri. Abu Nawas mengatur adegan, para aktor menyamar sebagai raja palsu, menteri palsu, dan pelayan palsu. Dalam drama itu, raja yang bijaksana memerintah dengan adil, suka makan anggur, suka tidur siang, dan punya kebiasaan garuk kepala saat bingung. Semua persis seperti Raja Harun al-Rasyid yang sebenarnya. Raja yang sedang menonton terperangah. Wajahnya pucat. Tangannya mulai gemetar. Dan tiba-tiba ia berteriak, Itu aku. Itu kebiasaanku. Aku raja." Semua orang bersorak. Para menteri menari. Penjaga menangis. Dan Abu Nawas hanya mengangguk santai. Namun, masih ada efek samping. Keesokan harinya,
Raja memang ingat kembali siapa dirinya. Tapi, ia juga jadi sedikit kebingungan tambahan. Ia sekarang percaya bahwa dirinya adalah dua orang, seorang raja dan seorang tukang kayu. Sediakan aku 1 jam sehari untuk memperbaiki kursi. Aku suka pekerjaan itu, tita sang raja dengan bangga. Abu Nawas tertawa geli. Bagus juga. Setidaknya kalau istana rusak, kita tidak perlu panggil tukang dari luar. Dan sejak hari itu, Istana Baghdad menjadi satu-satunya istana di dunia yang dipimpin oleh seorang raja yang juga tukang kayu. Pesan moral. Terkadang, cara paling lucu dan tak terduga bisa menyembuhkan hal yang paling rumit, apalagi kalau ada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dan lomba berpikir cerdas. Pada suatu hari yang cerah di negeri Baghdad, Raja Harun al-Rashid sedang merasa bosan luar biasa. Sudah main catur, bosan. Sudah berburu, lelah. Sudah makan 7 piring, malah mengantuk. Maka, sambil bersandar di singgasananya yang empuk, Raja berseru pada para menterinya. Wahai para menteri, aku butuh hiburan. Tapi bukan hiburan biasa. Aku ingin menguji kecerdasan rakyatku. Adakan sebuah lomba berpikir cerdas. Para menteri pun saling berpandangan. Lomba berpikir cerdas, tuanku? Benar, kata sang raja. Buatlah lomba di mana setiap peserta harus menunjukkan kecerdasannya lewat jawaban yang tak biasa, penuh akal, dan mengundang tawa. Seketika para menteri bekerja keras menyiapkan lomba itu. Selebaran ditempel di pasar-pasar, di pohon-pohon, bahkan di punggung unta, yang tentu saja untanya tidak paham apa-apa. Syaratnya, siapapun boleh ikut, asalkan bisa menjawab satu pertanyaan aneh dengan jawaban yang lebih aneh tapi cerdas. Tentu saja kabar itu sampai ke telinga Abu Nawas, si ahli akal yang terkenal di seantero negeri. Tapi, hari itu, Abu Nawas sedang bersantai sambil makan semangka. Lomba berpikir cerdas, gumamnya sambil menggigit semangka. Kalau terlalu serius, tak lucu. Kalau terlalu lucu, bisa-bisa dianggap gila. Harus pas. Dan benar saja, pada hari perlombaan, alun-alun istana dipenuhi rakyat. Para peserta dari berbagai kalangan maju satu persatu. Ada yang menjawab pertanyaan dengan pantun, dengan nyanyian, bahkan ada yang menjawab dengan menari-nari sambil bersajak, yang jurinya sampai bingung. Ini lomba berpikir atau audisi teater? Akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. Ia berjalan santai ke tengah lapangan. Sorban putihnya berkibar tertiup angin, jubahnya berdebu sedikit karena tadi sempat tergelincir di warung bubur. Abu Nawas, seru sang raja, senang melihat wajah sahabat sekaligus pengocok otaknya ini. Baiklah, karena kau terkenal cerdik, pertanyaannya juga harus tidak biasa. Raja pun tersenyum licik dan bertanya, wahai Abu Nawas, menurutmu, mana yang lebih penting, telur atau ayam? Semua penonton langsung hening. Pertanyaan klasik ini sudah membuat banyak orang terjebak dalam perdebatan tiada akhir. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum, lalu menjawab, yang lebih penting adalah penjualnya, tuanku. Raja sampai tersedak air zam-zam. Penjualnya? Kenapa begitu? Tanya Raja, tercengang. Karena tanpa penjual, baik ayam maupun telur tidak bisa saya beli untuk sarapan pagi, kata Abu Nawas sambil tertawa.
Penonton pun langsung meledak dalam tawa. Para juri yang tadinya tegang mulai mengangguk-angguk. Tapi raja belum puas. Ia ingin lebih. Baik, pertanyaan kedua, kata raja. Apa yang bisa berjalan tanpa kaki, bisa terbang tanpa sayap, dan bisa membuat orang menangis tanpa suara? Abu Nawas mengelus janggutnya, pura-pura berpikir keras. Lalu ia menjawab pelan. Jawabannya adalah, hutang, tuanku. Hutang? Raja melongo. Benar. Hutang bisa membuat orang lari, walau tak punya kaki. Pikiran tentang hutang bisa terbang kemana-mana, walau tak bersayap. Dan siapapun yang terlilit hutang, bisa menangis diam-diam, bahkan saat tertawa, katanya sambil membuat ekspresi sedih bercampur lucu. Penonton langsung tertawa terbahak-bahak sambil mengelus kantong mereka masing-masing, mungkin terkena sindiran halus. Raja sampai bangkit dari singgasana sambil tertawa, luar biasa. Tapi aku ingin mencoba menjebakmu dengan satu pertanyaan terakhir. Semua menahan napas. Jika seekor unta, seekor kambing, dan seorang pedagang sedang naik rakit, lalu rakitnya karam, siapa yang harus diselamatkan dulu? Abu Nawas terlihat tenang. Ia menjawab, yang harus diselamatkan lebih dulu adalah rakitnya, tuanku. Kenapa? Tanya raja lagi, kini mulai mengerti arah jebakan ini. Karena tanpa rakit, semua akan tenggelam. Dan bila rakitnya utuh, semua bisa naik lagi. Termasuk pedagang, kambing, dan unta walaupun untanya mungkin harus diet dulu agar muat. Tawa pun pecah lebih keras dari sebelumnya. Bahkan unta penjaga istana mengeluarkan suara yang entah mirip tawa atau batuk. Raja pun akhirnya mengangkat tangan. Wahai rakyatku, tak diragukan lagi, juara lomba berpikir cerdas tahun ini adalah Abu Nawas. Semua bersorak. Abu Nawas pun mendapatkan hadiah seekor kambing, sekarung kurma, dan satu kotak berisi pertanyaan-pertanyaan aneh untuk dijawab minggu depan. Sambil mengangkat kambingnya, yang kelihatan bingung, Abu Nawas berkata pada penonton, "Yang penting dalam hidup bukan seberapa banyak kau tahu, tapi seberapa lucu cara kau menjawab sesuatu yang tidak kau tahu." Semua pun tertawa dan bersorak. Dan sejak hari itu, tak ada satupun orang Baghdad yang bisa melupakan lomba berpikir cerdas yang dimenangkan oleh si jenius penuh jenaka, Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Pintu rahasia istana. Pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, kegemparan terjadi di dalam istana megah Raja Harun al-Rasyid. Suasana yang biasanya penuh wibawa kini berubah menjadi hiruk-pikuk. Para pengawal berlarian ke sana kemari, para pelayan berbisik-bisik panik, dan para menteri sibuk berdiskusi dengan wajah tegang. Penyebabnya adalah sesuatu yang sangat aneh. Salah satu pintu rahasia istana tiba-tiba terkunci rapat dari dalam. Padahal, pintu itu adalah jalur rahasia penting, hanya diketahui oleh raja dan beberapa orang kepercayaannya. Anehnya lagi, kunci cadangan pun tak bisa membuka pintu itu. Para pengawal mencoba mendorong, menarik, bahkan menggotong pintu tersebut, tapi pintu itu tetap berdiri tegak, seolah berkata, "Aku tidak akan bergerak." Para tukang kunci istana dipanggil. Mereka membawa berbagai alat aneh, kunci palsu, besi pencungkil, bahkan pahat ajaib. Tapi setelah berjam-jam mencoba, hasilnya tetap nihil. Seorang tukang kunci bahkan hampir pingsan karena kelelahan.
Raja Harun al-Rasyid pun naik pitam. Dengan langkah berat, beliau berdiri di depan pintu itu sambil berteriak, "Siapapun yang bisa membuka pintu ini, akan kuberi hadiah besar. Tapi jika tidak ada yang berhasil, kalian semua akan kuusir dari istana." Semua orang menunduk ketakutan. Di tengah ketegangan itu, seorang menteri tua mengangkat tangannya dengan gemetar dan berkata, "Baginda, mungkin ini saatnya memanggil Abu Nawas." Mendengar nama itu, seluruh ruangan langsung hening. Hanya suara burung merpati dari luar jendela yang terdengar. Raja akhirnya mengangguk. "Baik. Panggil Abu Nawas segera." Sementara itu, di sudut kota Baghdad, Abu Nawas sedang tertidur pulas di beranda rumahnya. Ia tidur sambil mengorok kecil, dengan mulut terbuka lebar, dan seekor lalat nakal sibuk bermain ayunan di antara gigi-giginya. Ketika utusan istana datang bergegas dan mengetuk pintu, Abu Nawas terbangun dengan setengah sadar. Ia mengucek matanya, menguap panjang seperti singa malas, lalu bertanya dengan suara serak, "Ada apa, wahai tamu pagi yang tadi undang?" Utusan itu langsung membungkuk hormat, "Tuan Abu Nawas, Raja memanggil Anda ke istana. Pintu rahasia terkunci dan tak seorang pun mampu membukanya." Mendengar itu, Abu Nawas mengangkat sebelah alisnya. Ia berpikir cepat sambil mengelus janggutnya. Akhirnya, dengan gaya santai, ia berkata, "Aku mau datang. Tapi ada syaratnya." "Apa syarat itu, Tuan?" tanya utusan penasaran. "Sediakan satu keranjang besar berisi kue-kue istana, dan satu kendi penuh madu murni." "Itu penting untuk penyelidikan khusus," jawab Abu Nawas sambil menyeringai lebar. Utusan itu mengangguk tanpa berani bertanya lebih jauh. Ia tahu, bila soal akal-akalan, Abu Nawas selalu punya rencana misterius di balik permintaannya. Sesampainya di istana, Abu Nawas disambut dengan penuh harap sekaligus keputusasaan. Para menteri berdiri di sekeliling pintu rahasia, sementara raja duduk di singgasananya dengan wajah tegang. Abu Nawas berjalan mengelilingi pintu itu dengan langkah santai, seolah sedang menilai sebuah lukisan mahal di pasar seni. Ia menempelkan telinganya di permukaan kayu pintu, mengetuknya 3 kali, mengendus-endus udara sekitarnya, lalu menggeleng pelan. Semua mata menatapnya dengan penuh harap. Setelah cukup lama berakting, Abu Nawas tiba-tiba berdiri tegak dan mengumumkan dengan suara berat, "Tuan-tuan semua, pintu ini bukan terkunci." Ia tersinggung. Tiba-tiba terdengar suara beberapa orang terkekeh kecil. Tapi begitu melihat wajah serius raja, mereka buru-buru menahan tawa, bahkan ada yang hampir tersedak air liurnya. Tersinggung, raja hampir melompat dari singgasananya. "Benar," lanjut Abu Nawas dengan wajah setenang air kolam. "Pintu ini merasa diabaikan. Selama bertahun-tahun, ia dibuka tutup seenaknya tanpa pernah dihargai, tanpa pernah diajak bicara. Kini ia memberontak, menuntut penghormatan." Semua orang saling pandang dengan tatapan antara bingung, geli, dan kagum. "Kalau begitu," kata raja menahan senyum, "apa yang harus kita lakukan?" Abu Nawas menghela napas panjang, seolah beban dunia ada di pundaknya. "Kita harus meminta maaf, dan memberikan hadiah. Hanya dengan cara itu pintu ini akan melunak." Maka dimulailah ritual aneh itu. Abu Nawas berdiri di depan pintu, membungkuk dalam-dalam,
Dan dengan nada paling lembut dan manis yang pernah ia miliki, ia berkata, "Wahai pintu mulia, ampunilah kebodohan kami, manusia-manusia sombong yang tidak tahu berterima kasih. Bukalah kembali hatimu, maksudku, bukalah dirimu. Ini kue-kue lezat dan madu murni sebagai tanda permintaan maaf kami." Dengan penuh drama, Abu Nawas meletakkan keranjang kue di bawah pintu dan menuangkan sedikit madu di atas ambang pintu, seolah-olah pintu itu bisa mencicipinya. Beberapa pelayan mulai bergetar menahan tawa, salah satu pengawal bahkan harus menutup wajahnya dengan helm agar tidak terlihat sedang cekikikan. Di tengah kekacauan tawa yang tertahan itu, Abu Nawas diam-diam memberikan isyarat rahasia kepada seorang tukang kunci yang sejak tadi disembunyikan di balik tirai. Tukang kunci itu, yang telah dipersiapkan Abu Nawas, mulai bekerja dengan cekatan. Dengan alat kecil mirip jarum-jarum logam, ia mengutak-atik celah kecil di sisi pintu yang tersembunyi. Beberapa menit kemudian, terdengar suara kecil. Klik! Dan perlahan-lahan, pintu rahasia itu pun terbuka. Ruangan langsung heboh. Para menteri bersorak, para pelayan melongo, dan raja sampai berdiri dari singgasananya. "Astaga!" teriak mereka bersamaan. Abu Nawas pun segera berlutut dengan gaya dramatis, menundukkan kepala pada pintu, dan berseru, "Terima kasih, wahai pintu mulia. Kau sungguh pengasih dan pemaaf." Kali ini, raja tidak bisa lagi menahan tawanya. Ia tertawa terpingkal-pingkal, wajahnya memerah, bahunya berguncang. Semua orang di istana ikut tertawa. Bahkan burung-burung merpati di halaman istana seperti ikut berkicau lebih riang dari biasanya. "Abu Nawas, Abu Nawas," kata raja sambil mengelap air matanya yang keluar karena terlalu banyak tertawa. "Kau memang tidak pernah kehabisan akal. Bahkan pintu pun bisa kau rayu." Abu Nawas hanya tersenyum merendah, tapi di dalam hatinya ia sudah bersorak kegirangan. Bukan saja ia berhasil membuka pintu tanpa repot, tapi ia juga membawa pulang sekeranjang kue istana dan kendi madu tanpa harus berperang. Malam itu, di rumahnya, Abu Nawas duduk santai sambil menikmati kue-kue lezat dan madu manis, tertawa kecil sambil berkata kepada dirinya sendiri, "Pintu pun tahu kalau disuguhi kue dan madu, siapapun pasti luluh." Seperti biasa, Abu Nawas selalu dapat menyelesaikan masalah dengan unik, cerdik, rahasia, dan penuh tawa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Waktu yang berhenti. Di tengah pasar Baghdad yang penuh warna, Abu Nawas duduk santai di bawah pohon kurma sambil menikmati secangkir teh manis. Di sekelilingnya, penjual rempah-rempah berteriak menawarkan barang, anak-anak bermain kejar-kejaran, dan suara keledai yang meringkik terdengar bercampur dengan nyanyian pengamen jalanan. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara derap kaki kuda. Seorang prajurit istana yang tampak kelelahan turun dari kudanya dan berlari ke arah Abu Nawas. "Abu Nawas, raja memanggilmu ke istana sekarang juga," teriaknya sambil terengah-engah. Abu Nawas mengangkat alis dan berdiri perlahan. "Wah, kalau aku dipanggil pagi-pagi begini, pasti ada sesuatu yang lebih rumit dari teka-teki ibu mertua," katanya sambil terkekeh. Setibanya di istana, suasananya tegang. Para penasihat dan ilmuwan istana mondar-mandir,
Sebagian membuka kitab tua dan sebagian lainnya mencoret-coret kertas dengan wajah kusut. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan dahi berkerut. "Abu Nawas, kau harus membantuku." "Ada apa gerangan, tuanku?" tanya Abu Nawas sambil memberi salam penuh hormat. "Aku mendapat kabar dari seorang dukun sakti bahwa waktu akan berhenti." Abu Nawas hampir menyemburkan tawanya. Tapi melihat wajah serius sang raja, ia menahan diri. "Waktu berhenti, tuanku?" "Benar. Bayangkan jika waktu benar-benar berhenti. Semua jadwal akan kacau. Aku tidak tahu kapan harus memberi perintah, atau kapan waktunya makan siang." Raja berkata sambil memegang perutnya yang sudah keroncongan. Abu Nawas mengangguk pelan sambil mengusap janggutnya. Ia berpura-pura berpikir keras. "Ini serius, tuanku. Kalau waktu berhenti, kita harus segera menahannya sebelum ia kabur." Beberapa saat kemudian, Abu Nawas keluar dari istana dengan langkah cepat. Ia menyewa 2 pemuda untuk menggotong jam matahari istana ke alun-alun. Lalu ia naik ke atas peti kayu dan berteriak, "Wahai rakyat Baghdad, demi menyelamatkan dunia dari waktu yang berhenti, kita akan menangkap waktu. Dan itu artinya, semua jam harus ditutup." Orang-orang mulai berkumpul, bingung sekaligus penasaran. Seorang nenek berselendang bertanya, "Loh, kalau jam ditutup, kita tahu waktu dari mana, Nak?" Abu Nawas menjawab dengan yakin, "Justru karena itu. Kalau waktu tidak bisa melihat kemana ia berjalan, ia tidak akan tahu kapan harus berhenti." Warga tertawa, tapi mereka juga penasaran. Mulailah semua jam di Baghdad ditutupi kain hitam. Ada yang pakai kaos kaki, ada yang pakai tutup panci. Bahkan seorang pedagang semangka menutup jam dindingnya dengan kulit semangka bekas. Yang paling lucu adalah seorang peternak yang menutup mata ayam jagonya dengan daun pisang, sambil berkata, "Biar waktu subuh datang lebih lambat. Aku bisa tidur lebih lama." Keesokan harinya, Baghdad seperti kota yang kehilangan arah. Seorang tukang roti membuka tokonya pukul 2 siang karena mengira masih pagi. Seorang guru datang ke madrasah saat murid-murid sudah pulang. Dan yang paling parah, seorang suami hampir dilempar sendok oleh istrinya karena bangun kesiangan dan berkata, "Aku kira masih malam, jamnya kan ditutup." Di istana pun sama. Raja menunggu sarapan, tapi tak kunjung datang. Ia memanggil koki. "Kenapa kau belum membuat sarapan?" Koki gemetar. "Hamba kira masih tengah malam, tuanku. Semua jam ditutup, dan ayam tidak berkokok." Raja memegangi perutnya. "Ini bukan lagi soal waktu berhenti, ini soal perutku yang keroncongan." Sore harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan wajah tenang. "Tuanku, hamba membawa kabar baik. Waktu telah berhasil dihentikan." "Apa?" Raja hampir tersedak. "Benar, tuanku. Rakyat tak tahu kapan siang atau malam. Ayam bingung kapan berkokok. Bahkan perut hamba pun tidak tahu kapan waktunya lapar," jawab Abu Nawas santai. Raja terdiam sejenak. Lalu, tertawa keras sekali. "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Bukan karena berhasil menghentikan waktu, tapi karena kau membuatku sadar betapa lucunya kita yang percaya bahwa waktu bisa dikurung." Para penasihat ikut tertawa.
Bahkan koki istana tertawa sambil masih membawa telur mentah di tangan. Setelah kejadian itu, semua jam di Baghdad dibuka kembali. Ayam-ayam bebas berkokok sesuka hati. Abu Nawas diberi hadiah sebuah jam pasir berukir indah yang bertuliskan, "Waktu tidak bisa berhenti, kecuali dalam kepala orang yang terlalu serius." Dan Raja Harun memastikan satu hal, bahwa meskipun waktu bisa saja terus berjalan, makan siang tetap harus tepat waktu. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Emas di dasar laut. Pada suatu pagi yang cerah, suasana istana Baghdad begitu ramai. Para menteri dan pejabat kerajaan sibuk dengan urusan masing-masing, sementara para prajurit berjaga dengan gagah. Namun, ada satu orang yang merasa penasaran sejak menerima panggilan mendadak dari sang raja. Orang itu adalah Abu Nawas, seorang cendekiawan cerdik yang seringkali membuat raja terhibur dengan kepintarannya. Kali ini, Raja Harun al-Rashid kembali ingin menguji kecerdikannya. Setibanya di istana, Abu Nawas memberi salam dengan hormat. Raja yang duduk di singgasana emasnya tersenyum penuh arti, lalu berkata, "Abu Nawas, aku punya tugas penting untukmu. Aku ingin melihat apakah kau benar-benar secerdik yang dikatakan orang." Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. "Saya siap melayani Baginda. Perintah apakah yang harus saya laksanakan?" Raja Harun al-Rashid kemudian memberi isyarat kepada seorang pelayan istana untuk membawa sebuah kantong besar yang penuh dengan emas berkilauan. "Aku ingin kau menaruh emas ini di dasar laut tanpa kehilangan satu keping pun. Jika ada yang hilang, atau kau gagal, kau akan dihukum." Mendengar perintah itu, para menteri dan penasihat istana yang hadir langsung berbisik-bisik. "Tugas ini mustahil," ujar mereka. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia tahu, jika raja memberinya tugas seperti ini, pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Dengan penuh keyakinan, ia berkata, "Baik, Baginda. Saya akan melaksanakan perintah ini. Mohon beri saya waktu 1 hari." Sang raja mengangguk. "Baik, aku akan menunggu hasilnya besok. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi jika gagal, bersiaplah menerima hukuman." Abu Nawas pun membawa kantong emas itu dan meninggalkan istana dengan langkah mantap. Sepanjang perjalanan pulang, Abu Nawas berpikir keras. Ia sadar, jika emas itu langsung dilempar ke laut, arus air akan menyeretnya kemana-mana. Jika ia memasukkan emas ke dalam peti kayu, peti itu bisa mengapung dan mudah ditemukan orang lain. Setelah merenung beberapa saat, tiba-tiba ia melihat seorang penjual periuk tanah liat di pasar. Matanya berbinar. Inilah jawabannya. Ia pun membeli sebuah periuk tanah liat besar yang kuat dan tahan air. Sesampainya di rumah, ia memasukkan semua keping emas ke dalam periuk tersebut dan menutupnya rapat-rapat. Lalu, ia mengolesi tutupnya dengan lilin dan tanah liat agar tidak mudah terbuka saat terkena air. Setelah itu, ia bergegas menuju pelabuhan, tempat para nelayan sedang bersiap untuk melaut. Di sana, Abu Nawas bertemu dengan seorang nelayan tua bernama Hasan. Ia terkenal sebagai penyelam ulung dan sering membantu orang-orang dengan keahliannya. "Wahai Hasan, aku butuh bantuanmu." Nelayan itu menoleh dan mengusap janggutnya. "Bantuan apa yang kau perlukan, Abu Nawas?"
Abu Nawas menunjukkan periuk tanah liat yang dibawanya. Aku ingin kau membawa periuk ini ke tengah laut dan menjatuhkannya ke dasar laut. Tapi ingat, jangan sampai periuk ini pecah atau terbuka. Hasan mengernyitkan dahi. Apa isi periuk ini? Tanyanya curiga. Abu Nawas tersenyum. Rahasia kerajaan. Aku akan membayarmu dengan baik jika kau membantuku. Hasan yang sudah lama mengenal kecerdikan Abu Nawas akhirnya setuju. Mereka pun menaiki perahu dan berlayar menuju perairan yang cukup dalam. Setelah sampai di tengah laut, Hasan dengan hati-hati menurunkan periuk tersebut hingga menyentuh dasar laut yang berpasir. Setelah yakin periuk itu sudah berada di tempat yang aman, mereka kembali ke daratan. Abu Nawas tersenyum puas. Tugasnya telah selesai. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali menghadap Raja Harun al-Rasyid di istana. Para menteri dan penasihat sudah menunggu, ingin tahu bagaimana ia menyelesaikan tugas mustahil itu. Raja menyipitkan mata. Abu Nawas, apakah kau sudah menaruh emas itu di dasar laut? Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas membungkuk dan berkata, "Sudah, Baginda." Emas itu kini berada di dasar laut tanpa kehilangan satu keping pun, seperti yang Anda perintahkan. Raja terkejut. Bagaimana caramu melakukannya? Tanyanya penasaran. Abu Nawas pun menceritakan rencananya dengan detail, bagaimana ia memasukkan emas ke dalam periuk tanah liat, menutupnya rapat, lalu menurunkannya ke dasar laut dengan bantuan nelayan. Begitu mendengar kisah itu, Raja terdiam sesaat, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Aku yakin tak ada seorang pun di istana ini yang bisa memikirkan cara seperti itu. Para menteri dan penasihat yang awalnya menganggap tugas itu mustahil kini ikut tertawa dan bertepuk tangan. Raja kemudian berkata, "Sebagai hadiah atas kecerdikanmu, pergilah ambil kembali emas itu, dan emas tersebut menjadi milikmu." Mendengar itu, wajah Abu Nawas berbinar. Ia segera kembali menemui Hasan, dan bersama-sama mereka menyelam untuk mengambil periuk tersebut. Periuk masih utuh seperti sebelumnya. Setelah membawanya kembali ke darat, Abu Nawas memecahkan periuk itu dan melihat emasnya tetap utuh. Ia pun bersyukur karena bukan hanya berhasil memenuhi perintah raja, tetapi juga mendapatkan emas sebagai hadiah. Kesimpulan dan pesan moral. Kisah ini mengajarkan kita bahwa setiap masalah selalu ada solusinya, asalkan kita berpikir dengan cermat dan kreatif. Jangan panik dalam menghadapi tantangan, karena kecerdasan lebih berharga daripada kekuatan. Kepercayaan dan kebijaksanaan dapat membawa keberuntungan, seperti yang dialami Abu Nawas. Sejak hari itu, kecerdikan Abu Nawas semakin terkenal. Orang-orang di Baghdad semakin menghormatinya sebagai orang yang bijaksana dan penuh akal. Dan tentu saja, Raja Harun al-Rasyid pun semakin menyukai permainan cerdik bersama Abu Nawas. Siapa tahu, di lain waktu, sang raja akan memberi tantangan baru yang lebih sulit lagi. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Tipu dibalas tipu. Ada seorang yogis, ahli yoga, mengajak seorang pendeta bersekongkol akan memperdaya iman Abu Nawas. Setelah mereka mencapai kata sepakat, mereka berangkat menemui Abu Nawas di kediamannya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang melakukan salat duha.
Setelah dipersilahkan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka masuk dan menunggu sambil berbincang-bincang santai. Seusai salat, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya bercakap-cakap sejenak. Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami, kata ahli yoga. Dengan senang hati. Lalu kapan rencananya? Tanya Abu Nawas polos. Besok pagi, kata pendeta. Baiklah, kalau begitu kita bertemu di warung teh besok, kata Abu Nawas menyanggupi. Hari berikutnya mereka berangkat bersama. Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi. Ahli yoga dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah jalan mereka mulai diserang rasa lapar karena mereka memang sengaja tidak membawa bekal. Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan dermaguna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian, kata pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari dusun satu ke dusun lain. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga." Jangan sekarang. Kami sedang berpuasa, kata ahli yoga. Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian, kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. Aku tidak setuju. Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun, kata pendeta. Betul. Aku pun tidak setuju karena waktu makanku besok pagi. Besok pagi aku baru akan berbuka, kata ahli yoga. Bukankah aku yang kau jadikan alat pencari derma, dan derma itu sekarang telah kutukar dengan makanan ini? Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagian sendiri. Itu tidak masuk akal, kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Namun begitu pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Abu Nawas penasaran. Ia mencoba sekali lagi meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Namun Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikitpun kejengkelan dan kemarahannya. Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian? Kata pendeta kepada Abu Nawas. Perjanjian apa? Tanya Abu Nawas. Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak. Yang kedua, lebih sedikit, dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit. Pendeta itu menjelaskan. Abu Nawas setuju. Ia tidak memberi komentar apa-apa. Malam semakin larut. Embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mengantuk dan tidur. Abu Nawas tidak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Tanpa berpikir 2 kali, Abu Nawas memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas baru bisa tidur. Keesokan hari mereka bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri bercerita. Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirvana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini.
Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan. Betul-betul luar biasa. Kemudian giliran pendeta menceritakan mimpinya. Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana pendiri agamaku hidup. Aku bertemu dengan beliau dan yang lebih membahagiakan adalah aku diberkatinya. Ahli yoga juga memuji-muji kehebatan mimpi pendeta. Abu Nawas hanya diam. Ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk tidak menanyakan mimpi Abu Nawas. Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihi salam kan? Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan aku berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu. Kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah secuil pun. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat, pendeta dan ahli yoga saling berpandangan satu sama lain. Kejengkelan Abu Nawas terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas, pasti hanya akan mendapat celaka sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.